Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat pagi. Kita mulai saja perkuliahan tentang percobaan ya. Untuk pertemuan ketiga dengan tetap maya ya, dengan zooming. Ya. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa ikut. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, materi pagi ini adalah inferensi pasca analisis keragaman. Pasca artinya setelah. Jadi andaikan di dalam menganalisis sebuah perlakuan menggunakan analisis keragaman atau ANOVA, dan perlakuan yang kita uji tersebut itu secara signifikan berpengaruh, atau istilahnya apabila hipotesis nol ditolak, maka kita perlu tahu langkah-langkah berikutnya itu seperti apa. Bagaimana diketahui bahwa di dalam rancangan percobaan perlakuan itu bisa bersifat fix atau tetap. Kalau fix itu artinya kita hanya mempelajari perlakuan-perlakuan yang kita pakai dalam percobaan. Artinya kita tidak bisa membuat generalisasi dari populasi perlakuan-perlakuan yang tidak ada atau tidak kita pakai dalam percobaan. Ya. Tuh. Nah, biasanya dikatakan fix tetap karena kita sudah memilih perlakuan-perlakuan tertentu. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan perlakuan yang sifatnya fix tetap. Ya. Seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu pertama. Selain fix, kalau tidak fix artinya random atau acak. Taraf perlakuan atau perlakuan-perlakuan bersifat acak apabila perlakuan-perlakuan yang kita pakai di dalam percobaan itu, atau taraf-taraf perlakuan yang kita pakai dalam percobaan itu, kita pilih secara acak. Jadi kita pilih secara acak. Dan hasil dari analisis tersebut digunakan untuk mengeneralisasi semua perlakuan, semua populasi perlakuan. Ya, karena perlakuan itu kan bisa saja hanya sebagian. Misalnya kita menggunakan taraf pupuk tertentu. Ya, kita bisa menentukan, oke, tidak dipupuk dengan misalnya 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, itu kan ditentukan. Tapi bisa jadi taraf pupuknya itu diacak dulu. Jadi kita buat beberapa taraf perlakuan, nanti yang terpilih dalam pengacakan itu yang dipakai. Nah, gitu ya. Jadi ada fix, ada tetap, ada random, ya. Oke. Oke, saya share screen. Tayangan PowerPoint nanti saya kirimkan, ya. Ya, mudah-mudahan sudah nampak di sana, ya, walaupun agak terlambat ya. Oke, jadi inferensi pasca ANOVA jilid 1. Jilid 1 karena saya bagi dalam beberapa kuliah atau beberapa, kalau film itu episode. Ya. Bagian pertama ini adalah ya pengenalan pasca ANOVA yang berkaitan dengan khususnya perlakuan-perlakuan yang sifatnya tetap. Ya, kita lihat dulu. Nah, jadi ini yang ini yang bisa digunakan sebagai panduan. Biasanya kadang nanti kalau misalnya sebagai peneliti atau analis
data statistik dan sebagainya, mudah-mudahan bisa menggunakan panduan ini. Yang orang lain juga kadang-kadang tidak ngerti ya. Nah, pokoknya pakai ini gitu aja. Jadi, andaikan kalian sebagai analis atau konsultan analisis data dan sebagainya, siapa tahu kan dengan jadi konsultan mahal loh kalau konsultan statistik itu kan. Oke, pertama kali harus jawab dulu pertanyaan ini. Apakah perlakuan yang kita pakai itu fix atau random? Ya, tadi sudah saya antarkan apa itu fix, apa itu random. Nanti kalau lupa dibaca lagi. Kalau di sini pertanyaannya perlakuan tetap, tidak, berarti random dia. Random kan? Nah, kalau random, kita ingin mencari, ya hipotesisnya kalau random itu ya, hipotesis kalau perlakuannya random, itu nolnya, hipotesis nolnya, bahwa varian perlakuan itu sama dengan nol. Jadi hipotesis nolnya mengatakan sigma kuadrat tau, ya, sigma, ya, ada kuadrat di atasnya, subscriptnya tau. Tau itu notasi umum yang dipakai sebagai perlakuan. Tau itu huruf T-nya Yunani. Karena treatment itu diawali dengan T, maka biasanya notasinya dengan tau. Sigma kuadrat tau. Ya. Sigma kuadrat tau-nya sama dengan 0. Artinya itu sebetulnya implisit bahwa tidak ada keragaman. Tidak ada keragaman perlakuan. Kalau tidak ada keragaman perlakuan, sebetulnya kan sama saja mengatakan semua perlakuan sama. Hanya cara menyatakannya berbeda. Kita menggunakan notasi varian. Ya. Sigma kuadrat tau sama dengan 0. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya, sigma kuadrat tau lebih besar dari 0. Kenapa kok tidak sama dengan? Ya karena varian itu tidak ada yang negatif. Varian itu bisa 0 kalau semua data seragam atau positif. Ya. Ingat ya, varian tidak pernah negatif. Kalau kalian menghitung varian negatif, salah. Ya, salah rumusnya. Ya. Oke. Bagaimana jika iya? Bagaimana iya itu artinya perlakuannya bersifat tetap. Ya. Kalau perlakuan bersifat tetap, nah kita lihat di sini kita melakukan inferensi bukan varian, tapi pengaruh perlakuan. Nah, hipotesis 0 kalau pengaruh tetap itu bunyinya begini. H0, titik 2, tau 1 sama dengan, tau 2 sama dengan, dan seterusnya. Sama dengan tau misalnya T. Artinya perlakuannya ada T taraf. Jadi tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik sama dengan tau T. Ya, artinya semua pengaruh perlakuan sama. Itu hipotesis nolnya. Ya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada sepasang. Ya, sedikitnya ada sepasang. Tau I tidak sama dengan tau J. I tidak sama dengan J. Ya. Sedikitnya ada sepasang. Jadi sekali lagi, hipotesis 1 itu ingkaran dari hipotesis 0. Kalau hipotesis 0 mengatakan semua perlakuan sama, berarti hipotesis tandingannya mengatakan tidak benar bahwa semua perlakuan sama. Tidak benar bahwa semua perlakuan sama itu cukup dinyatakan dengan atau istilah lainnya sedikitnya ada sepasang. Ya. Jadi jangan menulis H1 tau 1 tidak sama dengan tau 2, tidak sama dengan titik, tidak sama dengan tau T. Itu artinya semuanya tidak sama. Ya. Kalau itu masih kurang, karena negasi dari semua perlakuan sama itu setidaknya ada sepasang. Satu pasang saja yang tidak sama, itu hipotesis 0 ditolak. Apalagi 2 pasang, 3 pasang, atau semuanya berbeda. Ya. Nah, jadi berikutnya yang ditanya, apakah kita ingin menguji antar pasangan perlakuan? Maksudnya begini, andaikan 3 saja, perlakuannya 3 saja. Nanti saya beri ilustrasi 3 dan 4 ya. Misalnya A, B, C. Ya. Kalau kita ingin menjawab ini jawabannya iya,
Jawabannya iya itu misalnya berpasangan. Kita ingin bandingkan nih A dengan B, A dengan C, B dengan C. Nah, itu artinya kita menjawab ini, menjawab iya. Apakah kita ingin menguji antar pasangan perlakuan? Iya. Nah, ya. Nah, tapi kalau tidak, nanti ke sini, ke bawah. Ya. Nah, di sini. Tanya lagi di sini. Apakah di dalam membandingkan perlakuan itu kita menggunakan konsep jarak? Apa yang dimaksud konsep jarak nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, kalau tidak, nah, berarti kita bisa menggunakan Fisher LSD atau Tukey HSD ya. Apa ini nanti ya. Tapi kalau iya, nanti ujinya namanya SNK. Ini LSD itu singkatan Least Significant Difference. Jadi beda nyata terkecil. Least terkecil, significant nyata, D difference, beda ya. Ini honestly significant difference, beda nyata jujur, honest, jujur. Honest tulisannya ya. Ini singkatan nama orang, Student Newman Keough, Student Newman Keough. Ini Duncan, N itu new, M multiple, berganda, ring jarak, ring kisaran ya. Jadi kalau menggunakan konsep jarak nanti ini yang dipakai. Nah, saya akan bicara semuanya dulu secara global. Bagaimana kalau tidak? Tidak itu maksudnya apakah kita membandingkan antar pasangan perlakuan? Tidak. Apakah perlakuannya terstruktur? Ya, perlakuan terstruktur? Tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan misalnya uji CV, uji Bonferroni, mungkin ada yang lain ya. Kita mungkin misalnya kapan kita menggunakan uji CV, kapan menggunakan uji Bonferroni. Misalnya biasanya kalau kita membandingkan perlakuan itu tidak dari sebelum melakukan penelitian. Nah, biasanya ini plan comparison. Jadi perbandingan ini sudah dirancang dulu sebelum melakukan penelitian. Tapi jika penelitian sudah selesai dan sebagainya, ada uji-uji, artinya datanya sudah ada nih, dan muncul hipotesis-hipotesis baru berdasarkan data-data yang ada. Oke, saya mau menguji ini nih di luar yang sudah kita bicarakan atau yang lain. Ini Bonferroni ini dan CV ini mungkin ada lain lagi ya, tapi kita bicara yang standar-standar dulu ya. Jadi ada yang lain. Nah, apabila iya, apakah perlakuan terstruktur dan tarafnya kuantitatif? Tarafnya terstruktur itu misalnya begini ya. Nanti diulangi lagi. Terstruktur misalnya. Oke. Kita menggunakan 4 perlakuan, misalnya pupuk nitrogen sama fosfor misalnya, nitrogen sama fosfor. Itu jenis bahan kimianya, bahan aktifnya. Tapi bisa aja bentuknya nitrogen padat, nitrogen cair, fosfor padat, fosfor cair. Nah, seperti itu dikatakan terstruktur. Terstruktur tapi kualitatif. Kalau kuantitatif misalnya begini, oke, tidak diberi pupuk atau tidak diberi insektisida, artinya konsentrasinya 0. Konsentrasi misalnya 10 mili per liter, 20 mili per liter, 30 mili per liter itu terstruktur tapi kuantitatif. Ya. Nah, kalau kuantitatif, walaupun sebetulnya keduanya ini kontras juga, tapi ini kontras yang kuantitatif. Tujuannya kalau kontras kuantitatif itu kita misalnya ingin melihat begini. Oke, kalau dosisnya kita tambah, semakin kita naikkan dosisnya, bagaimana responnya? Apakah tanamannya semakin menghasilkan, semakin banyak juga? Nah, sampai batas mana? Siapa tahu kalau hati-hati kalau mengatakan begini, semakin dipupuk semakin banyak hasilnya. Belum tentu. Hati-hati. Jadi waktu memberikan rekomendasi harus hati-hati. Karena pupuk itu sampai taraf tertentu jadi racun. Jadi kalau banyak pupuknya jadi racun. Kan begitu. Jadi sampai taraf tertentu dia begini akan mencapai puncaknya. Jadi
responnya itu apakah linier lurus begini, apakah kuadratik, nah, dan sebagainya. Itu linier, kuadratik, dan sebagainya kita bicara di sini nanti. Jadi di ortogonal polinomial. Tetapi kalau kita ingin bandingkan, apakah pupuk cair dan pupuk padat berbeda, nah, itu kita bicara kontras yang ortogonal, yang kualitatif. Apakah yang N dan P menghasilkan respon yang berbeda, itu yang kontras yang kualitatif, ya. Jadi nanti ini bisa dipakai sebagai pegangan yang kalau kalian sebagai orang statistik mesti harus tahu ini. Dan saya rasa tidak ada yang buku yang merangkum begini, ya. Meskipun ini juga bisa saja ada cabang-cabang lagi di lain tempat. Misalnya kalau di sini misalnya kalau yang saya sampaikan di sini itu uji-uji yang standar yang orang biasa pakai. Sampai di sini misalnya di ortogonal polinomial. Nah, bagaimana kalau jarak itu dalam artian begini, selisih taraf, misalnya tanpa diberikan pestisida itu 0 konsentrasinya, ya, 0 ml per liter, ya, 10 ml per liter, 20, 30 itu jaraknya sama, 0, 10, 10, 20, 20, 30 itu jaraknya sama. Di kebanyakan buku yang diajarkan itu yang berjarak sama, ya. Tapi bagaimana kalau jaraknya begini? 0, 10, 15, 20, 25. Nah, dari 0 ke 10, 10. 10 ke 15, 15 ke 20, 5. Ya. Nah, yang seperti itu ortogonal polinomial berjarak tak sama. Ya. Nah, jadi pengembangannya itu. Misalnya yang ada lagi nih. Bagaimana kalau kita ingin menjawab pertanyaan kalau kalian nanti kerja di industri farmasi, ya, industri farmasi, perusahaan ingin membuat obat baru nih, obat baru. Nah, obat baru ini pasti akan dibandingkan dengan obat yang lama, ya, dengan kelinci percobaan atau tikus percobaan dan sebagainya. Apakah obat yang baru ini, misalnya ada beberapa, ada 3 obat baru. Nah, itu dibandingkan dengan obat yang lama yang sudah diakui kemanjurannya, ya, misalnya, nah, itu yang disebut dengan placebo. Jadi istilah placebo itu obat standar. Obat standar itu istilahnya placebo, ya. Dan obat baru ini, apakah obat baru ini lebih bagus daripada obat lama, dalam arti lebih efektif, ya, dan sebagainya. Itu nanti ada uji yang di sini namanya DANET, tidak ada di sini, ya. DANET mungkin dimasukkan di sini, dimasukkan di Bonferroni CP ini, uji tulisannya DUNET tulisannya, ya, bacanya DANET. Boleh kalau nggak belum kenal ya nggak apa-apa. Terus misalnya bagaimana kita menentukan perlakuan terbaik? Kita nih di lembaga penelitian misalnya, kalau kita meneliti nanti taraf perlakuan yang mana yang terbaik, nah kan gitu, ya. Nah, menentukan perlakuan atau taraf perlakuan terbaik itu ada prosedurnya, prosedur SU misalnya. Nah, nanti itu di luar ini, ya. Oke, jadi sebentar kita lanjutkan. Jadi yang pertama LSD, ya. LSD atau least significant difference ini kalau kalian sudah ngedownload buku saya pasti ada ini, ya, ada di 3 ini, ya. Nah, inferensia pasca ANOVA. Nah, jadi hipotesis nolnya kalau perlakuannya bersifat tetap begini. Boleh menggunakan rata-ratanya, boleh menggunakan pengaruh perlakuannya, tau 1, tau 2, tau T gitu, ya. Tuh. Nah, jadi dan hipotesis tandingannya setidaknya ada. Ini nggak lengkap, ya. Cukup begini aja. Mu I tidak sama dengan mu J, mu I tidak sama dengan J, nggak apa-apa lah. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, oke. Secara umum Fisher LSD ini sebetulnya bisa untuk kombinasi linier. Tapi kalau kita mengatakan mu1 sama dengan mu2 begini, mu1 tidak sama dengan mu2, berarti kita cuma punya CI ini, C1 dan C2. Nah, kalau mu1 sama dengan mu2 berarti C1-nya 1,
C2-nya min 1. Jadi kan mu1 sama dengan mu2. Berarti kan kalau mu2-nya pindah ke kiri, jadi C1 dikurang, mu1 dikurang mu2. Sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya begini. Jadi C ini adalah koefisien dari kombinasi linier. Jadi kita sebetulnya bisa menggunakan menguji ini sudah kontras ini ya. Ini kontras sebetulnya. Tapi khusus LSD itu hanya membandingkan dua perlakuan begini, I dengan J. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu ya. Jadi C-nya cuma 2. C1, C2. Ya, C1, C2. Satunya 1, satunya min 1. Ya. Karena satunya 1, satunya min 1, maka ya, di sini kan, ini kan cuma mu1 dikurang mu2 gitu, secara umum. Ya. Maka, ini kalau dikuadratkan, baik 1 maupun min 1 dikuadratkan 1. 1 per ulangan ditambah 1 per ulangannya. Ini mengantisipasi kalau ulangannya berbeda. Jadi, 1/n1 ditambah 1/n2. Kalau n1 sama dengan n2, kalau ulangannya sama, jadi 1/n ditambah 1/n, jadi 2/n. Jadi ini 2/n. Nah, ini istilahnya karena tadi kita membandingkan pengaruh pasangan perlakuan, ini nilai yang digunakan untuk membandingkan itu. Apabila nilai ini lebih besar dari nilai pembandingnya, ini pembandingnya, ya, maka kita katakan hipotesis 0 ditolak, bahwa rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 itu tidak benar. Ya. Nah, gitu. Jadi, ditentukan apa yang menentukan pembanding ini? Yang pertama, kuadrat tengah Galat. Ya, kuadrat tengah Galat ini dari ANOVA-nya. Dari ANOVA-nya nanti menghasilkan kuadrat tengah Galat. Yang kedua, ini ukurannya sama apa enggak? Kalau sama ya berarti di sini kali 2/n. Kemudian di sini nilai tabel T ya. Kenapa tabel T? Ini berdasarkan karena yang kita uji itu adalah pasangan dua rata-rata, dan rata-rata yang kita gunakan itu karena diambil dari sampel, data sampel, maka kita menggunakan distribusi T, ya, distribusi T. Oke. Itu LSD ya. Nah, satunya lagi HSD. Nah, jadi kalau kita perhatikan, apa bedanya LSD dan HSD ini? Sebetulnya pembandingnya aja di sini. Pembandingnya di sini. Ya. Karena kalau LSD menggunakan tabel yang namanya distribusi T. Ya. Kalau LSD, karena ini sebetulnya LSD itu membandingkan rata-rata terbesar dikurangi rata-rata terkecil, jadi distribusi rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil itu yang disebut dengan studentized ring. Ya, studentized ring. Jadi tabelnya ini Q ditentukan oleh alfanya berapa. Alfa itu taraf pengujian, apakah kita 5%, 1%. Kemudian T itu banyaknya taraf perlakuan yang dibandingkan. T. Jadi kan mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu-T. Nah, T-nya berapa? Apakah 4 perlakuan yang kita pakai? Ya. Nah, DB-nya DB Galat. Ya. Nah, saya menemukan add-in-nya Excel. Kalau Excel itu kalau kita mencari tabel T ini ada, ya. Tabel T itu ada. Baik T-dis untuk menentukan peluangnya, atau T-in untuk menentukan kuantil, ya, kuantil. Nah, itu studentized ring itu bisa kalian peroleh dengan Excel tanpa harus buka tabel yang ada di buku-buku. Kalau kalian menginstall add-in dari Xreal Start, ya, nanti saya kirim. Kalau enggak kalian harus nyari. Kalau enggak tahu cara mencarinya, dapatnya lama, ya. Nah, oke. Jadi baik studentized ring ini ada fungsinya. Jadi sebelum menggunakan studentized ring, filenya itu dijalankan dulu, ya. Tidak add-in persis sih, tapi ada eksternal seperti makro. Jadi seperti makro
untuk menjalankan salah satu di antaranya adalah biar kita bisa menggunakan distribusi studentized rate. Banyak aplikasi statistik kecil-kecil yang ada di Excel Stat, ya. Ini itu free sebetulnya. Kalau kalian bisa mencari sendiri atau nanti daripada susah saya kasih. Oke, nah ini. Jadi begini. Ini oke, sebelum ke sini ya, sebelum ke sini kita balik dulu. Saya screen Excel dulu. Bentar dulu. Oke. Saya screen Excel. Nah. Oke. Kelihatan ya? Nah, andai kan kita punya ini, yang ada di buku. Ada di buku saya itu, saya kurangi satu pengamatan. Kalau di buku ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di buku ada 10. Saya kurangi entah baris berapa. Ya. Biar nggak sama. Ya, oke. Jadi, sekali lagi, di dalam menganalisis tantangan percobaan, ya, kalau kita menggunakan hardware, jadi jalannya nggak susah. Jadi mau nggak mau kalian tidak bisa hanya menggantungkan SPSS, Minitab dan sebagainya. Kalian harus tahu karena kalian orang statistik, ya. Jadi sebagai sarjana statistik kita harus tahu bagaimana cara mengerjakannya otomatis tapi manual. Nah, otomatis karena kita minta bantuan Excel. Manual kita bisa menggunakannya tahap demi tahap. Yang pertama, kalian ini sekali lagi, ini data pengamatan awalnya, ya, data pengamatan aslinya, kalian beri nama apa terserah. Ini saya beri nama total, ya, lihatnya di sini total, ya. Oke. Kemudian masing-masing pengamatan dari perlakuan ini kalian jumlahkan di sini, ya, jumlahnya, kan, jumlahnya, ya. Oke, jumlahkan, dapatlah ini ya. Dan ini kalian beri nama, ini diberi nama varietas. Karena kita punya perlakuan yang namanya varietas. Ya. Oke, 2 aja cukup. 2 aja cukup ya. Sekarang begini. Oke, untuk mengisi analisis keragaman ini, pertama kali oke. Total, derajat bebas total, kan lagi ya count. Ya, menggunakan rumus count, total. Ya, kita sesuaikan dikurang 1 ya. Nah, count total kurang 1 26. Ya. Oke. Demikian juga ini, count varietas. Jadi kalau kenapa kita bernama varietas ini agar kita bisa menggunakan daripada menggunakan ini 1 2 3 ya. Banyaknya data varietas itu 3 kurang 1 ya. 2. Oke. Derajat bebas galat selisih antara derajat bebas total dengan perlakuannya. Perlakuannya diberi nama apa? Varietas ya. Oke. Apa kan? Nah, oke. Jumlah kuadrat. Perhatikan, nanti bisa diputar ulang videonya. Nanti bisa diputar ulang videonya, ya. Jumlah kuadrat total sama dengan sum square total. Ini tidak lain adalah menjumlahkan masing-masing ini kuadratnya. 5,34 kuadrat dan seterusnya sampai 6,37 kuadrat. Ya. Itu sum square total. Dikurangi, ya. Dikurangi yang namanya faktor koreksi. Faktor koreksi itu jumlah dari semua perlakuan, jumlah dari semua data ini, jadi semua data ini, jumlah dari, boleh ini, sama aja, ya, jumlahnya ini. Yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya amatan. Oke. Standar kan rumusnya. Jadi sum SQ total dikurang sum total kuadrat dibagi count total. Enter. Kalau hasilnya negatif berarti salah. Namanya jumlah kuadrat. Kuadrat. Tidak ada negatif. Oke? Nah, oke. Begini. Biar gampang, kopikan ini ke sini, ya. Kopikan di sini. Nah, kemudian ganti yang total ini dengan yang depan aja, varietas.
Tetapi dibagi dengan ya, ini saya buat kurung buka kurung tutup. Sebetulnya kurung buka kurung tutup itu adalah ini. Berapa sih ulangan ini? Gitu kan. Kalau ini kebetulan sama, karena ulangannya kebetulan sama, berarti yang dalam tanda kurung ini adalah count ya, total dibagi count varietas. Ya. 27 dibagi 3, ya kan? 9. Ya, langsung bagi 9 kan nggak masalah, ya. Nggak masalah. Jadi ini adalah jumlah kuadrat varietas. Oke? Nah, jadi caranya gitu. Kemudian sekali lagi bahwa seperti hanya derajat bebas galat yang sama dengan derajat bebas total dikurangi derajat bebas varietas itu, maka jumlah kuadrat juga berlaku hubungan yang sama. Jadi ini selisihnya, ya. Oke, biar rapi ini saya buat desimalnya sama. Oke? Nah, coba kalau kalian manual satu persatu angkanya dan sebagainya, pasti ada pembulatan dan errornya besar. Ya. Di sini kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Oke? Nah, di sini juga sama. Nah, kita bisa menggunakan copy paste di sini ya. Copy paste loh bahasa Indonesia itu copy paste ya. Copy paste ya. Oke. F hitung sama dengan kuadrat tengah varietas dibagi kuadrat tengah galah. 299 ya. 299. Oke? Nah, sekarang nilai peluang sama dengan nilai peluang. Ini F, distribusi F ya. Ya. Kalau nilai peluang F dis. Nah, F dis. Ini kalau Excel-nya versi terakhir banyak pilihan ya. F dis RT. RT nggak ada RW, RT aja. RT itu right tail, ekor kanan. Jadi kita mencari peluang dengan ini ya. Jadi F dis RT ini ya. Ya. Oke. Boleh tulis gini, F dis RT ya, kurung buka. Nah, X-nya berapa? 299, sekian. Derajat bebas pembilangnya Jack Freedom 1 2. Jack Freedom 2 24 ya. Oke. Dah. Enter. Wow. 1,09 kali 10 pangkat min 17. Nah, kecil ya. Apa artinya? Artinya bahwa varietas ini ya, pengaruh varietas ini signifikan. H0 yang menyatakan pengaruh varietas 1 sama dengan pengaruh varietas 2 sama dengan pengaruh varietas 3 tidak diterima. Artinya ada ya, sedikitnya ada kedua pengaruh varietas ini atau kedua rata-rata varietas ini yang tidak sama. Ya. Sedikitnya ada. Entah 1 dengan 2, entah 1 dengan 3, entah 2 dengan 3, kan begitu. Nah, oleh karenanya kita menggunakan prosedur tadi. Apakah kita ingin membandingkan satu persatu? Nah, kalau membandingkan satu persatu gini, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu ya. Nah, jadi kalau saya kembali dulu ke ini, ke PowerPoint tayangannya ya. Sorry. PowerPoint ini ya. Nah, ini. Jadi kita ingin bandingkan 1 dengan 2 ya. 1 itu rata-ratanya 5,473. 2 6,9 ya kan? 3 6,27, 6,237 sorry. Nah, kalau ingin bandingkan satu persatu, ini kita lihat jaraknya ini berapa? Jarak ya. Kalau jarak itu mau di kiri dikurang kanan, mau di kanan dikurang kiri, positif. Jarak itu tidak negatif. Jadi absolut dari, jadi ABS, absolut dari kedua
selisih nilai ini. 1,453. 1 dengan 3, 0,763. Ini 1 dengan 2. 2 dengan 3, ya, 2 dengan 3, 0,69. Ya. Sekali lagi, bagaimana dengan yang sebelah kanan ini? Yang sebelah kiri ini, 1 dengan 2. Mu1 dikurang mu2. Ingat ya, yang kita bandingkan itu, yang kita uji itu rata-rata populasinya. Jadi apa yang kita amati itu rata-rata sampel itu mewakili rata-rata populasi. Rata-rata akibat perlakuan varietas 1, rata-rata akibat perlakuan varietas 2 gitu ya. Nah, jadi mu-nya. Nah, karena mu-nya kita tidak peroleh, kita gunakan mu topi. Mu topi itu tidak lain adalah rata-rata sampel. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini, nah kita kembali. Kita kembali ke tadi Excel. Tapi sebelumnya kita lihat ini LSD ya. Ini HSD. Sama kan gambarnya sama. Nah, hanya yang beda itu batasnya ini. Yang beda batasnya ya. Nah, gitu. Oke, nanti kita lihat di sini ini Q ya. Tergantung alfanya berapa, biasanya 5%, 1% ya. Atau 1% ya biasanya. Karena ini eksperimen, kita tidak mungkin tidak mentolerir sampai 10% ya. Bukan kayak survei. Kalau lebih kecil lagi memungkinkan juga kalau misalnya untuk obat dan sebagainya ya alfanya itu kalau bisa ya lebih kecil dari itu ya. Oke. Nah di sini KT galat per N, kuadratnya galat per N berapa, N-nya ini harapannya N-nya ulangannya sama ya kan. Untuk tuki, ini tuki ya, ini N-nya ulangan sama. Bagaimana kalau ulangannya tidak sama? Varietas 1 ulangannya 5, varietas 4 ulangannya 6, varietas 3 varietas 2 ulangannya 6, varietas 3 ulangannya 4. Nah, kadang-kadang keselio juga ngomongnya. Ya, ulangannya sama. Nah, kalau ulangan nggak sama, ya, kalau ulangan nggak sama, maka N ini diganti dengan rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik. Ingat ya, kalau misalnya N1 itu 5, N2 itu 4, N3 itu 6. Maka rata-rata harmoniknya sama dengan 3 dibagi. Kan cuma 3 apa namanya data. Dibagi, nah yang di bawah itu jumlah dari 1/5 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Ya, itu namanya rata-rata harmonik. Atau kalau pakai Excel, harmin gitu. Sama dengan harmean. Kurung buka 5,6,4. Kurung tutup, enter. Dapatlah itu. Bukan average ya. Kalau average, average itu rata-rata aritmatik. Harmin itu rata-rata harmonik. Rata-rata geometrik, geomin. Kalau rata-rata geometrik itu 5 kali 6 kali 4. Berapa hasilnya diakarkan pangkat 3. Nah, itu. Ya. Oke. Jadi kedua ini bedanya hanya di pembandingnya. Oke. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, jadi ini tadi ya. Ini jaraknya nih. Ini rata-rata pertama, ini rata-rata kedua 5,4 ya 5,4, rata-rata kedua 6,9, rata-rata ketiga 6 itu. Ini jaraknya ya. Nah sekarang LSD kan, ini lihat rumusnya dari mana? T. Nah karena menggunakan distribusi T, ya T inverse, ya T inverse, ya. Alfanya berapa? 5%. Derajat bebas galatnya ini 24. Ini I5 ya, ini I5. Nah, ini saya kunci karena mau saya kopikan ke sebelah kanannya biar berlaku untuk yang 1%. Ya. Oke. Akar ya, ini dari tabel T kali akar ya. Kuadrat tengah galat ini K5 ya. Ini K5. Dikunci K5-nya. Nah, karena ulangannya sama, ini ulangan sama kan? Kali 2/9. Ya? Nah, dapatlah ini tabel
LSD 5%. Ini tabel LSD 1%. Ya, ya ini 5%, 1%. Nah, kemudian kita bandingkan nih, apakah 1,4 lebih besar daripada ini? Ya, oke. Kalau begitu bintang 1 dong gitu kan. Nah, oke, bandingin lagi sama sebelahnya ini. Apakah 1,4 lebih besar dari ini? Oh ya, bintangnya 2. Nah, gitu. Bintang 1, bintang 2 itu cuma konsensus. Kalau misalnya ini 0,1%, bintang 3, boleh juga. Ya, tapi ini yang umum dipakai. Umum dipakai ya. Jadi kalau ditanya, sekali lagi aku tanya teman-teman kalian, kok alfanya selalu 5% dan 1%? Itu yang lazim dipakai. Ya. Sekali lagi, bahwa 1%, 5% itu menunjukkan peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Ya. Kita diperbolehkan salah dari 100 pengambilan keputusan, kalau 5%, 5 kali. Paling banyak 5 salahnya. Kalau 1%, paling banyak dari 100 pengambilan keputusan yang sama, 1. Nah, semakin kecil, semakin bagus salahnya. Ya, ya kan gitu. Dan angka ini itu hanya dipakai untuk ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia ya. Kalau pakai nyawa manusia, nah jangan pakai ini. Ini kalau misalnya uji coba obat langsung ke manusia, 100 orang, 1 meninggal, itu gimana? Bisa dihukum kali ya? Ya, jadi gitu. Nah, jadi untuk apa namanya percobaan yang ada kaitannya dengan manusia, biasanya yang pertama memang tidak ada. Kita tidak pakai experimental design, kita pakai clinical trial. Nah, jadi kalau maupun pakai itu, misalnya uji keefektifan, ya, itu juga kalau bisa jauh lebih kecil dari itu. Mungkin 1/10.000 atau apa dan sebagainya. Nah, jadi ini saya nyatakan begini kan gitu, ya. Jadi kalau ini yang biru ini lebih besar dari J9 begini ya, bintangnya 2 nih. Nah, saya balik ini dari sini. Kalau enggak berarti apakah lebih besar dari I9? Nah, kalau lebih besar ya kita. Kalau enggak NS. Kalau enggak NS ya. Nah, artinya 1 dan 2, 1 dan 2 ini berbeda. Ini walaupun 5,4, ini 6,9 ya, ini rata-rata populasinya itu secara signifikan berbeda. Demikian juga 1 dengan 3. Oke, 1 dengan 3 ya. Ini yang 0,7 ini berbeda. 0,9 lebih kecil lagi, berbeda juga ya. Nah, gitu ya. Kalau ada yang masih belum jelas ditanya. Belum jelas tanya. Nah, HSD ini SD ya, itu kuncinya tabelnya saja yang berbeda ya, tabelnya. Ini sesuai dengan rumus ya, ya. Nah, ini QENV. Q itu studentized ring. Saat ini kalau kalian tidak punya file yang X-Real Stat itu, nggak akan bisa menggunakan QENV. Belum bisa. Nanti kalau sudah saya kasih makronya, kalian waktu menjalankan Excel itu juga dijalankan, file itu dijalankan. Nah, nanti baru jalan karena kalau enggak itu enggak bisa. Di sini itu ya ini muncul real stat ya, real statistik ini. Ya, coba lihat. Ini cool ya, data analysis. Nah, coba bayangkan. Nah, ini ada pop tool juga ya. Nah, dia ini add-ins. Ya, pokoknya ini. Ini sayang sekali ada yang terpental-pental ini, ya. Nah, ini. Kelihatan kan? Nah, ini coba aja nih. Banyak kali dari yang hanya regresi biasa, ANOVA, time series, multivariate, correlation. Nah, ini banyak nih. Sampling. Nah, tapi nanti kabar. Oke ya. Jadi bedanya itu, bedanya pembandingnya. Jadi kalau pembandingnya, kalau HSD menggunakan studentized ring. Studentized ring itu distribusi dari perbedaan rata-rata maksimum dan minimumnya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya.
ke PowerPoint dulu. Oke. PowerPoint nih ya. Nah, sekarang ini ya bedanya ini pembandingannya satu-satu ya, satu-satu. Sepas apa namanya masing-masing dibandingkan satu dengan dua, satu dengan tiga, dua dengan tiga ya. Nah, sekarang materi berikutnya. Nah, ini SNK. Student Human Kill. Nah, di sini bedanya di sini ya. Ini kalau kita membandingkan, jadi perlakuan tersebut harus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Jadi varietas 1 kan 5,43 nih, varietas 2 6,9, varietas 3 6,237. Jadi posisinya seperti ini. Ini varietas 1, varietas 3, varietas 2 gitu ya. Sewaktu kita membandingkan 1 dengan 2, sebetulnya di antaranya ada varietas 3. Ya. Jadi di sini kita sebetulnya membandingkan 3 varietas sekaligus. Ya. Sewaktu membandingkan 2 dengan 1 atau 1 dengan 2 ini, karena di dalamnya ada 3 ini. Rata-rata 3 itu di antara itu. Ya. Nah, gitu. Jadi ini yang disebut dengan konsep jarak. Jadi dengan menggunakan konsep jarak ini sebetulnya di antara itu ada perlakuan lain. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau ini membandingkannya 2 sekaligus. Kalau 2 sekaligus itu yang saling berdekatan. 1 dengan 3 berdekatan. 3 dengan 2 berdekatan. Ya. Jadi 1 dengan 3 berdekatan, 2 dengan 3 berdekatan. Nah, jadi di sini yang bandingkan, yang bedanya adalah pembandingnya, ya. SNK ini akan sama dengan apa namanya HSD, Tuki HSD ini hanya pada yang kuning ini, karena tabel yang digunakan sama, ya. Tabelnya tabel studentized rate, ya, sama. Ya. Tetapi untuk membandingkan 2 perlakuan berikutnya, 1 dengan 3 atau 3 dengan 2, ya, bedanya di sini, T-nya di sini, kalau tadi waktu SNK T-nya kan 3. Ya. T-nya 3. Tetapi itu sama dengannya di sini. Tapi untuk membandingkan 2 yang berdekatan sini, 2 perlakuan sekaligus yang berdekatan ini, ya. Ini T-nya yang dipakai bukan 3, 2. Ya. Karena ini hanya 2 perlakuan yang dibandingkan. Ini 2 perlakuan yang dibandingkan. Jadi untuk membandingkan 1 dengan 3 atau 3 dengan 2, itu menggunakan T yang 2. Untuk bandingkan 1 dengan 2 ini, karena di tengahnya ada 3, kita menggunakan T yang 3 nilainya. Paham ya? Bedanya dengan Tuki HSD. Kalau Tuki HSD mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, T yang digunakan 3. Tetapi SNK, T yang 3 itu kalau kita membandingkan keseluruhan sekaligus, yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi kalau yang bukan yang terkecil dengan yang terbesar, nah kita menggunakan berapa T sekaligus yang dibandingkan. Oke ya? Oke. Nah, SNK ini menggunakan konsep, makanya tadi dalam diagram alur tadi menggunakan konsep jarak yang juga diikuti oleh Duncan di NMR ini. Ada dulunya Duncan DMR saja, Duncan multiple ring test, uji jarak berganda Duncan. Nah, Duncan ya, ini sama. Loh, apa bedanya dengan SNK? Ini karena apa namanya saya nggak lupa ngasih bintang ini ya. Nah, bedanya itu hanya tabel yang digunakan. Kalau Duncan itu dia punya tabel sendiri. Kalau SNK menggunakan tabelnya studentized ring. Ini mestinya ada bintangnya kalau di buku rantop saya ya, ada bintangnya. Jadi bedanya adalah di tabel. Bedanya di tabel. Oke? Nah, oke, kita pindah dulu ke Excel.
Ya, sebentar. Oke. Saya share Excel-nya. Excel yang saya share ganti. Nah, ganti ini. Ya. Oke, ya. Sekali lagi, kalau ini tidak dari awal saya jelaskan, karena tadi dari awal kan caranya sama ya, nanti bisa diverifikasi sendiri. Ya, kita punya 4, kalau tadi 3, ini 4. Jadi metode filtrasi air, jadi water filtration method ya. Ini ada 4 metode. Ya. Ulangannya sama 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ulangannya sama. Nah, oke. Kemudian ini adalah ANOVA-nya. Ini saya beri nama apa ya? Saya beri nama total WFM. Nah, kalian tidak bisa memberikan nama array yang sama dalam satu file. Dalam satu file ya, tidak bisa memberikan nama array. Ini array atau matrix ya. Matrix ini namanya total WFM. Water filtration method ya. Oke. Ini adalah ANOVA-nya dengan cara yang sama tadi seperti yang saya ajarin ya. Oke, ini menunjukkan bahwa kalau nilai peluang ini 0,00 sekian ya. Ini artinya bahwa hipotesis 0 yang mengatakan bahwa pengaruh perlakuan A sama dengan pengaruh perlakuan B sama dengan pengaruh perlakuan C sama dengan pengaruh perlakuan D tidak bisa diterima ya, karena data menunjukkan bahwa ya pengaruh metode ini signifikan. Ini karena nilai peluangnya lebih kecil dari alfa 1% katakanlah, apalagi 5% ya, jangan dibalik 5% apalagi 1%, jangan begitu ya, 1% apalagi 5% gitu. Kalau 1% yang signifikan apalagi 5%. Ya, oke. Nah, oleh karenanya ini ada beberapa metode. Yang pertama LSD. LSD ya, ini saya gabung sekalian. Ini LSD, ini HSD, ini SNK, ini DNMR. Ya, oke. LSD. Apa yang kita perlukan dalam LSD? Kita perlu yang namanya tabel T. Ini tabel banding. Ya. Dari mana? Nah, T kalau 0,05. Ini kita gunakan 0,05 semua ya. Ini kita gunakan 0,05 semua, nggak ada 0,01 ya. Oke. H6. H6 itu derajat bebas galak atau error ya. H6. Kemudian rumus LSD-nya ya. Nilai T ini dikalikan akar dari J6. J6 itu kuadrat tengah galat. Ya. Kuadrat tengah galat kali 2/10. Ingat, ulangannya sama. 10 semua, jadi 2/10. Oke? Nah, oke. Sekarang. Yang paling enak bisa untuk membuat sekaligus seperti ini, kalau kita bisa mengurutkan. Kalau kita bisa mengurutkan data ini, ya, dari rata-rata terkecil sampai terbesar. Oke, lihat. Ini adalah jumlahnya ya, jumlahnya. Rata-rata karena ulangannya sama, mau jumlah terbesar sampai jumlah terkecil, itu kalau diurutkan sama aja, rata-rata terbesar sampai rata-rata terkecil. Nah, ini adalah jumlah terkecilnya, 81,6. Nah, oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ini adalah urutan ini, urutan. 81,6 itu saat ini yang terkecil. Ya, saat ini yang terkecil. 81,6. Ini yang terkecil kedua, ketiga, keempat. Bagaimana caranya? Lihat aja nih, ya. Lihat rumusnya. Kalian pelajari. Rank D18. Ya. Jadi ini walaupun tidak saya beri array, kalau tidak diberi nama array, itu harus dikunci pakai dolar. Nggak bisa pakai rupiah, pakai dolar. Ya. Jadi mulai dari B18 sampai E18 itu dikunci. Itu sebagai referensi, D18 ini relatif terhadap yang hijau ini itu rank berapa. Angka 1 itu menunjukkan kita memberikan rankingnya itu ascending. Ascend itu naik.
descent itu turun. Jadi kalau yang naik pesawat itu pilotnya bilang flight to descend, flight artinya penerbangannya sudah mulai turun, pesawatnya semakin merendah ketinggiannya. Oke, nah jadi caranya begitu. Ini diberi nama dulu apa gitu. Kalau enggak ya ini perlakuan BFM boleh dong diganti pakai itu, boleh juga ya. Ini diganti perlakuan BFM gitu bisa, coba ya. Yang di sini ya, ini perlakuan BFM sampai sini aja. Perlakuan BFM bisakah? Oh bisa. Nah, udah ganti itu aja. Kalau enggak, nah satu dan kemudian kopikan dari sini ke sini ya. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Kalau kita membuat seperti ini, ya, biar tidak manual, ya tidak manual. Coba aja kalau misalnya kita ganti datanya di sini 10,3, apakah berganti? Oh, belum, ya belum kan? Nah, belum. Siapa tahu yang datanya diganti semua, ya. Jadi perangkingannya pun akan otomatis berubah. Oke. Nah, di sini lihat. Di sini saya beri nama A, B, C, D sesuai dengan itu, sesuai dengan ini. Karena kita ingin tahu ranking 1 itu perlakuan apa, 2 perlakuan apa ya. Di sini dari terkecil ke terbesar. Di sini dari terbesar ke terkecil. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau kalian begini kan, coba lihat. Nah, ini namanya array yang namanya water field ya, namanya array water field ya. Jadi kalau kita gunakan perintah H lookup, H itu horizontal, lookup itu mencari. Kita mencari G13 itu ini ya, satu ya. Water field pada array water field ini baris pertama ini ya. Kalau kita melihat apa isi baris kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oh itu C gitu ya. Ini harus false di sini. Nah jadi gitu caranya, itu sintaksnya begitu. Nah, jadi biar ini saya kasih pelajaran juga untuk bagaimana menggunakan Excel. Nah, oke. Jadi di sini dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama di sini. Jadi lookup juga, tapi yang dicari di sini 4 ya. Nah gitu. Nah, kemudian di sini pakai lookup juga, tapi yang dicari di sini rata-ratanya. Karena rata-rata yang ada di sini jumlah, ya tinggal dibagi saja, ya dibagi ya. Ini dapatkan 15,78 dan sebagainya. Karena ini kan bagi 10 ya. Nah, ini bagi 10 semua. Nah, jadi dapatlah ini ya. Nah, sekarang ini adalah selisih atau jarak dari ini. 15,78 dengan 8,16, 7,62 dan seterusnya. Lihat bagaimana rumusnya, ABS ya, absolut. Nah, supaya bisa dikopikan, ingat, yang biru ini yang dikunci hurufnya. Yang ini hijau ini yang dikunci barisnya 12, ini yang dikunci I-nya ya. Sehingga bisa dikopikan ke sini ya. Enggak perlu sini, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Kan simetris ya. Simetris enggak perlu. D dengan D kan enggak perlu ya. Ini apa namanya? B dengan B nggak perlu ya. Nah, jadi gitu. Satu. Jadi ini kita dapatkan daftar seperti ini ya. Kemudian yang di sini menyesuaikan. Di sini menyesuaikan. Oke. Yang mana? Bagaimana menyesuaikannya? Oh, 7,62 nih. 7,62 itu dibandingkan dengan dolar O, dolar 7. Ya, dolar O, dolar 7 ini. Dengan nilai ini saja ya. Oh, kalau dibandingkan dengan ini signifikan dong gitu, signifikan. Oh, ini ada yang enggak nih 0,41 ya. Jadi antara B dengan D tidak signifikan. Antara B dengan D ya, 96,5 dengan 100,6. Kalau jumlahnya, kalau rata-ratanya ya 9,65 dengan 10,06 kan gitu. Enggak signifikan. Jadi yang tidak signifikan menurut LSD itu B dengan D. Oke? Nah, jadi dengan cara yang sama nih ya. Kita apa namanya bisa bikin yang HSD ini. Coba lihat. Ini kalau karena saya punya saya install Excel Start ya.
Jadi ini bisa begini, QINP. QINP ya. Kemudian 0,05 atau 5% ya. Kemudian banyaknya perlakuan yang dibandingkan 4 ya. Kemudian derajat bebasnya 36. Ini 36. Ini boleh diklik di sini, boleh 36. Oke. Ya. Oke, muncul 3,808. Nah, ini ada sedikit perbedaan, mungkin apa namanya, kesalahan. Coba kalau ini 1%. Jangan-jangan salah baca ya. Oke, 1%. 4,72 ya. Oke. Jangan salah. Oke. Oke, jadi tabelnya itu ya. Ini yang dibandingkan. Nah, kemudian yang di sini yang di SNK ini ya. Lihat SNK ini. Ini apakah kita membandingkan dua perlakuan sekaligus? Ini kan misalnya ini sudah diurutkan nih. Yang namanya dua perlakuan sekaligus itu hanya 4 dengan 2 saja, atau 2 dengan 1, atau 1 dengan 3. Itu artinya dua perlakuan sekaligus, dua perlakuan saja. Jadi apakah nih, sorry, ini harus diurutkan ya, nih. Sorry, C dengan B, B dengan D, D dengan A. Jadi gitu. Ini dua perlakuan sekaligus nih. Jadi C dengan B, artinya yang bawah ini. Ya, ini dua perlakuan sekaligus. Ini dua perlakuan sekaligus. Ya, C dengan B, kan urutan nih, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 nih. Jadi ini adalah pembanding, ini adalah pembanding kalau 2 saja itu digunakan untuk membandingkan ini, ya. Jadi 5,72, 0,41, 1,49 itu dibandingkannya dengan 0,704. Tapi kalau misalnya A dengan B, A dengan B, ya tak? A dengan B itu, A itu urutan keempat, rank keempat, B itu urutan ranking kedua. Berarti kan ada ranking ketiga, gitu ya. Jadi itu yang dipakai pembandingnya adalah 0,848. Ya. Caranya gimana? Caranya seperti tadi, ya. Ini tabel, ini dari tabel nih, ya. Dari pakai Q tadi bisa. Nah, ini dikalikan, ya. Akar dari kuadrat tengah galat per N. Ya, kalau ulangannya sama, N. Kalau ulangannya tidak sama, diganti N-nya itu dengan N harmonik. Oke? Jadi, sekali lagi yang di sini, ya, yang di sini, yang ketiga ini dibandingkan dengan 2. Ini. Yang kedua ini dibandingkan di sini. Yang ini saja yang dibandingkan A dengan C itu. Karena C itu terkecil, A-nya terbesar. Jadi bandingkannya dengan 0,935. Nah, semakin banyak yang dibandingkan, tentunya nilai ini semakin besar, jangan balik. Ya. Oke. Nah, yang membedakan SNK dengan DMRT adalah tabelnya, tabel ini. Ya. Tabel ini. Ya. Nanti kalian bisa nyari lah tabel studentized ring, di internet juga ada banyak, tabel Danton juga banyak. Nanti bisa digunakan sebagai acuan. Sekarang lebih gampang, kalian sudah ada internet ya. Nah, ini yang kebetulan ini mau LSD, mau HSD, mau SNK, mau DMRT atau DNMR ini sama semua. Ya, sama semua. Hasilnya mirip seperti ini. Ya. Kalau misalnya datanya lain, ini tidak harus sama ya. Hasil pembandingan ini tidak harus sama, tergantung datanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kalau memang ditanyakan ya. Oke. Right. Kalau nggak ada, saya kira sampai di sini. Ini materi yang lain ini minggu depan, ya. Materi yang lain minggu depan. Jadi mohon maaf bagi yang sering terlempar, ya, yang sering terlempar berada pada posisi jaringan internet yang kurang menguntungkan, ya. Tapi nggak apa. Nanti rekamannya silakan dipelajari sendiri, ya.
nanti tugasnya saya berikan menyusul. Mudah-mudahan sore ini saya berikan tugas karena sudah 2 kali pertemuan tidak ada tugas. Jadi ini pertemuan ketiga ada tugas nanti ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu recordingnya daripada nanti lupa saya merekam.